Saya belusuan antara lain ke Bojonegoro, ke Surabaya, terakhir ke Banyuwangi. Ada beberapa intelektual mas, yang dia nggak milih Pak Prabowo, dia nggak akan milih Pak Anies, tapi hanya ingin melihat PDI kalah. Ingin PDI Iya, kalah. serius. Saya nggak milih Prabowo, saya nggak milih Anies, tapi pemilu 2024 saya ingin PDI kalah. Kenapa? Katanya arogan. Enggak, saya karena ada Pak Andreas, saya nggak mungkin nanya ke Pak Andreas, bener nggak sih PDI arogan gitu loh, gitu loh. Gitu. Katanya katanya PDI lebih pas jadi oposan. Dia sangat kagum waktu sekian tahun jadi oposisi, katanya begitu, nggak tahu mungkin kalau kalau gitu. Ya Pak Parera Jadi jawab. ya anggapan seperti itu kan sebenarnya anggapan yang selama ini upaya karena melihat bahwa ya kok PDI Perjuangan lama sekali gitu membuat keputusan gitu. Sementara tiket sebenarnya sudah ada gitu. Justru kita dengan kerendahan hati, PDI Perjuangan dengan kerendahan hati mempertimbangkan. Kalau kita, kenapa? Karena presiden dan wakil presiden ini ke depan ini akan memimpin republik dengan tantangan yang berat gitu, Bang Karni. Nah, sementara kalau kamu bilang arogan ini Mas Tejo, Bukan saya, teman-teman. iya, atau teman-teman yang mau, karena Mas Tejo yang menyampaikan itu, makanya saya menjawab ke Mas Tejo. Kalau bilang arogan sebenarnya yang belum punya tiket pun sudah menyatakan, wah kami punya calon presiden. Bahkan ada yang sudah jauh-jauh hari gitu, tempel di mana-mana calon presiden. Sementara kita tahu gitu, tiketnya belum ada gitu. Nah justru sebaliknya PDI Perjuangan sangat mempertimbangkan itu untuk kepentingan kita semua gitu. Nah inilah saya kira ya saya harus katakan bahwa anggapan itu tidak benar gitu. Tapi mari kita bersama-sama karena kita juga terbuka. PDI Perjuangan terbuka terhadap teman-teman dengan Golkar, dengan teman-teman PAN, ya dengan Demokrat kan tadi juga Mbak Puan sudah menyampaikan bahwa ya ada juga dari ya Mas AHY juga ada di dalam nominasi yang diusulkan gitu. Tapi Mas kalau Tejo. saya sebagai orang teater ya Pak Andreas, sorry, orang teater kalau lihat bahasa tubuhnya Mbak Puan gitu, waktu deklarasi sama Ganjar kok kayaknya nggak ikhlas gitu loh, kayak Nggak. kelihatannya gitu loh, kelihatannya loh kayak kelihatannya loh Kalau ini saya bisa salah gitu loh. ya Mas Tejo kan tahu bagaimana apa situasi yang berkembang. Tapi ya sebenarnya itu original gitu dalam arti apa gini. Bahwa ada dinamika itu biasa. Dan termasuk di PDI Perjuangan. Tetapi setelah diputuskan ya sekarang ya kemarin hari ini ya Mbak Puan sangat responsif terhadap apa yang sudah diputuskan gitu. Dan bersama-sama dengan Mas Ganjar ya mari kita lihat siapa yang akan menjadi wakilnya Mas Ganjar nanti dan kemudian itu kita dukung sama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia termasuk Mas Tejo juga gitu. Tapi ya untuk PDI mungkin pertanyaan saya terakhir. Kan tiket udah di tangan, udah lama lagi. Kenapa sih harus pertimbangan Ibu Mega lah dalam hal ini? Terlalu lama begitu menentukan siapa calon presidennya. Dan setelah dapat pun, kalau yang lain kan harus tanya koalisinya dulu. Ibu Mega sendirian kok, tinggal sebutkan siapa wakil Ganjar. Ya karena gini Bang Karni, kalau kita mau terbang kan ada flight schedule-nya gitu kan. Kapan jam itu mulai terbang gitu kan. Disitulah kita harus hitung. Tidak mungkin gitu bisa ada waktunya dan itu sampai bulan September kita masih punya waktu untuk itu gitu. Sebetulnya Bang Karni begini, ada pertanyaan untuk PDI Perjuangan nih. Kira-kira kalau misalnya Semangat, ada, ini pertanyaan PDI Perjuangan banyak. partai, dari mana. ya ini kan bagian dari ini juga kan penjajakan. Jadi kalau misalnya ada partai lain mau ikut ke ke gerbongnya PDI Perjuangan katakan seperti itu. Apakah penentuan cawapresnya itu masih tetap harus Bu Mega gitu? Kalau harus tetap Bu Mega, berarti tiketnya memang sudah dapat tiket sendiri. Nggak mesti harus nunggu, maksud saya itu tadi pertanyaan Bang Karni itu. Kan nggak mesti harus nunggu. Karena tiket sendiri kan capresnya sudah ditentukan.
nanti cawapresnya juga menentukan sendiri lagi misalnya seperti ini kan, ini penting, ini penjajakan supaya ini jadi bagian dari referensi kita juga gitu Bang Kari. Itu pertanyaan tuh PDI Perjuangan saya kira yang penting. Nah, selama ini kan yang terjadi itu kan dialog. Dialog. Karena apa? Karena yang namanya cawapres ketika diputuskan cuma satu. Tidak mungkin kita bawa semua ini. Sementara kan kita tahu peminatnya banyak gitu. Nah, oleh karena itu proses itu akan terjadi melalui dialog dan dinamika yang berkembang itu gitu. Nah, disitulah pentingnya apa? Kebijakan dari seorang pemimpin bersama-sama dengan ya teman-teman yang akan bekerja sama untuk kita putuskan gitu. Tapi ini belum jelas loh. Ini agak berbeda misalnya kalau tadi yang dengan Gerindra kan dia bilang tadi kalau Gerindra tadi Pak Habibur Rahman ngomong ini pokoknya kita nanti akan bersama-sama. Jadi mungkin termasuk penentuan cawapres itu kita akan diajak bicara gitu. Nah ini yang PDI Perjuangan bicara tapi mungkin tetap penentunya Ibu Mega gitu, membicaranya atau seperti apa gitu. Ya, kalau ini di penting sekali saya kira. Kalau di PDI Perjuangan kan terbukti udah menang gitu. 2 kali udah keputusan itu udah membuktikan gitu bahwa kalau mau ikut menang ya Ikut Bu Mega. Nah ini penting, ini penting sekali. Ini sangat penting sekali gitu loh. Jadi